Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratil afadil, Sadatil masyayikh wal asatidzah al izza, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh dan semua, terutama dari kalangan pejabat baik TNI, Polri maupun sipil, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini dapat sowan tentu saja saya tidak akan bertausiah kepada tokoh-tokoh dan kiai-kiai. Masa mau ditausiahi gelandangan seperti saya ini. Jadi apa namanya, ini belum ada yang meneliti. Cuma saya mempunyai hipotesa atau apa. Kalau kita amati kehidupan di desa, di pedesaan, lalu kita bandingkan dengan kehidupan di kota, kita akan menemukan sesuatu yang mencolok sekali. Di desa kita mengetahui masyarakat di desa itu guyub. Guyub itu bahasa Indonesianya apa itu? Bukan, jadi di desa itu orang mendirikan rumah. Ini tetangga-tetangganya yang tidak ikut tinggal di rumah itu, ikut naik, masang reng segala macam. Kalau ada yang wafat, tidak usah diumumkan, ibu-ibu bawa tenong, isinya beras atau gula lah ke tempatnya yang kena musibah itu. Kalau ada tamu, tidak ditanya apa-apa dulu, disuguhi dulu. Dan lain sebagainya. Sampai kalau ke kota, tetangganya mati tidak tahu. Datang bertamu, boro-boro dikasih unjukan dulu. Pertama kali ditanyakan KTP sampean. Kalau tidak percaya silakan, tidak usah ke Jakarta, Surabaya aja. Ini semua ada dalilnya, tapi wong desa ndak pernah dalil. Ngormati tamu tidak pernah dalil. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, ndak pernah. Dia baik sama tetangga tidak pernah dalil. Maka yu'minu billahi fal yukrim jarahu, tidak pernah. Tolong menolong di antara mereka tidak pernah dalil. Ta'awanu ala, tidak pakai dalil. Kenapa? Karena itu sudah menjadi budaya di desa. Kenapa itu jadi budaya? Ini yang saya bilang saya tidak dan belum meneliti. Ini hanya perkiraan saya. Itu tugasnya akademisi yang menyelidiki. Budaya-budaya di desa yang kalau kita carikan dalilnya, itu ada dalilnya semua.
dalil yang berasal dari pemimpin agung tuntunan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa yang mendidik masyarakat sehingga mempunyai budaya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Silahkan yang akan menjawab. Ini tokoh semua, kiai semua. Kalau saya tegas menjawab, ini kiai-kiai pesantren. Karena pesantren di Indonesia ini tidak ada yang di kota kecuali pesantren saya. Makanya tidak ada santrinya, tidak ada anunya, pesantren semua di desa. Dan semuanya dengan bangga menyebut pesantrennya dengan nama desanya itu. Tidak seperti tempat saya, karena nggak payu-payu, jenakno sing indah. Raudhatut Thalibin. Tambah gak payu. Pesantren-pesantren kiai-kiai dulu itu bangga dengan nama desanya. Tebuireng, Denyanyar, Tambak Beras, Lirboyo, Ploso, Krapyak, Nusantara sekali. Ya desanya itu. Jadi sampai sekarang siapa yang tahu namanya pondok pesantren Tebuireng itu? Mesti gak ngerti jeneng Arabe beda ya. Tebuireng ya. Tebuireng sampai ke Mekah, sampai ke Belanda, Tebuireng semua kenal. Tapi mbok Arabno gak ono sing kenal belas. Lirboyo semua kenal. Termas semua kenal. Ada Syekh Mahfud Termas. Malah ini pengira Kiai Mahfud Termas itu orang Arab. Ya tidak tahu bahwa Kiai Mahfud itu orang Indonesia. Jadi apa namanya, kiai-kiai yang juga sampai terkenal secara internasional seperti Kiai Mahfud At-Turmusi itu orang Timur Tengah itu bingung, itu Turmusi itu wilayah mana itu, dicari di Timur Tengah nggak ada, karena itu adanya di Al-Jawi. Indonesia dulu disebut Jawi oleh orang-orang Timur Tengah. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Ada Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasemi. Ada Kiai Khalil bin Harun Ar-Rambani. Ar-Rambani dari Rembang. Ada Kiai Abdullah Zaini Ad-Jettai Ad-Demai dari Jetak Demak. Pengarang kitab apa? Kitabnya dicetak di Mesir sana. Jadi tapi pondoknya itu tidak dinamai, tidak dinamai, pakai nama desanya semua. Gak tahu itu saking fanatike apa saking tamadhuke, nggak jelas. Jadi zaman saya saja itu rada gaya pakai nama Arab, mas saya Raudhatut Thalibin. Yang dulu-dulu tidak pernah itu, tapi mereka membentuk. Jadi dulu itu pesantren itu titik tekannya adalah tarbiyah, bukan taklim. Karena itu sering dikritik, wah tidak pakai metode didaktik, mulang sambil ngantuk-ngantuk, kiainya mulang, santrine ambek ngantuk-ngantuk.
Wal ittiraru utawi napa niku wau wal ittiraru. aku masih menangi itu ngaji begitu itu. Dikritik. Nah memang dulu itu yang ditekankan ada pendidikan, tarbiyah. Belakangan karena pesantren itu terbuka. Jadi jangan dikira pesantren tidak terbuka. Terbuka. Buktinya apa? Ketika ada kritikan tentang didaktik tadi itu, pesantren sejak Kiai Wahid Hasyim Allah yarham itu sudah mendirikan sekolah-sekolah. Tidak ada sekolah di pesantren. Cuma yaitu menghapuskan dikotomi yang dibikin oleh kolonialis Belanda, umum agama. Sejak itu diputus, tidak ada. Yang ada hanya ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Yang tidak hanya membentuk manusia-manusia yang agamis, ilmuwan, tapi terutama yang berakhlak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pinter aja itu banyak, kursusnya juga banyak. Kepingin pinter apa? Pinter bahasa Inggris, ada kursus Inggris yang nomor 1. Di situ sebulan bus bisa kayak orang Inggris. Mau apa lagi? Kursus busana 1 bulan udah bisa bikin rok yang macam-macam. Pengen apa sekarang? Tapi pendidikan itu harus dididikkan oleh orang-orang yang terdidik. Bagaimana mendidik orang sedangkan dia tidak terdidik? Sama sekali tidak bisa termuat dalam pikiran kita. Saya sering mengatakan daripada pinter tidak terdidik, lebih baik goblok. Daripada pinter tidak terdidik, tidak berakhlak, lebih baik bodoh. Kenapa? Karena kalau orang pinter iki nek korupsi itu merugikan banyak sekali yang. Tapi kalau goblok itu sedikit ruginya. Orang goblok mau mencuri, dulung-dulung wis kecekel, ndak usah polisi, hansip saja bisa tahu dia. Ndak usah hansip, Bansur aja tahu. Long bengi-bengi nggawa linggis. Mara ning omahe wong bengi-bengi nggawa linggis. Bansur saja tahu ini meh maling ini. Tapi kalau pinter jangankan kok banser, polisi aja tidak tahu. Wong dia tidak bawa linggis, hanya bawa pulpen. Kerek-kerek 5 miliar. Sudah ketahuan, nangkepnya sulit. Wong pinter dia. Sudah ketangkep, ngadilinya sulit. Wong dia pinter. Sudah diadili, sudah divonis, masukkan ke penjara sulit. Karena dia pinter. Wes merepoti orang pinter kalau maling itu. Karena itu dulu titik berat pesantren itu pada pendidikan. Ini akhlaknya dulu, ngilmunya kok. Karena itu tadi, itu menciptakan budaya sulit.
mengajar, mendidik masyarakat sampai menjadi budaya. Desa-desa sebelum diserbu sama kota, diserbu oleh makhluk pesagi itu namanya, televisi itu betul-betul memenuhi ajaran Kanjeng Nabi semua. Yang saya contohkan tadi, di dalam orang desa menerima tamu, di dalam menghargai tetangga, dalam ta'awun alal birri wa taqwa, dalam kesederhanaannya. Orang desa mulai tidak sederhana itu setelah ada TV. Ini penilaian saya, belum diteliti, nanti diteliti juga. Menurut saya, orang desa mulai ada yang tidak sederhana itu karena masuknya TV. Dulu sederhana sekali, seperti ajarannya Rasulullah SAW. Sederhana. Dulu orang desa makanya sehat-sehat, karena cara hidupnya sederhana seperti yang diajarkan Rasulullah. Saya ceritakan ke kota-kota ini karena sekarang banyak anak muda, kawan-kawan saya yang di kota itu terus gayanya jadi orang kota. Padahal saya ingin orang-orang desa yang ke kota itu mendesakan kota, bukan mengkotakan dirinya menjadi orang kota. Karena orang sehat, orang desa itu sehat, kenapa? Karena mengikuti ajarannya Rasulullah SAW, sederhana. Saya contohkan, saya punya kawan petani, saya sering datang ke sawahnya. Suatu ketika di sawah itu makan siang, waktunya makan siang, diantarlah oleh istrinya sebakul nasi, ada sambal cobek isinya sambal sama ikan kering gereh sama kendi. Makan di galengan. Kalau saya ngomong di desa, galengan mesti ngerti kabeh. Kalau saya ngomong di kota gak ada yang ngerti. Makan di galengan. Masya Allah, nggak pakai baju, makan di galengan pakai gereh, habis itu terus minum kendi, gelegeknya itu sak desa keluar. Alhamdulillah, gelegeknya dengan alhamdulillah itu sama-sama buanter ya, karena nikmatnya itu. Cuma nasi sambal gereh di galengan makannya. Ini sisihkan dulu, sekarang ganti episode. Saya di Jakarta, ditraktir kawan saya, direktur bank, di restoran yang namanya saja saya tidak bisa baca. Uluk mati kabeh. Dia ngomong sama saya, Gus, sampai saya ajak makan istimewa. Istimewanya ini daging sapinya nanti yang akan kita pesan. Kemarin sudah saya pesan, jadi didatangkan langsung dari Amerika. Besoknya masuk betul datang. Masuk restoran, cas, dinginnya bukan main. Jadi panasnya rakaruan mebu itu, cas, masuk. Mejanya wapi. Terus ada buku menu itu, bagus seperti albumnya pengantin itu. Gue dia wapi. Tapi saya juga nggak bisa membaca ini apa.
karena tidak bisa baca, terus saya bilang sampean aja lah yang milihkan. Ya ini tadi yang penting yang saya pesan kemarin itu, daging khusus di bagian apa gitu. Jadi ada apa namanya, sapi itu ada bagian khas apa-apalah yang pokoknya bagian sini yang dari Amerika. Datanglah pelayan membawa piring besar ditutupi aluminium itu. Kok ditutupi? Gimana makannya ini? Saya ngeliatin aja. Ya kalau Gusmu sudah ingin makan ya silakan. Ya terus ya aku bingung, ini yang kan aneh. Ya terus dia bilang sama pelayan, ini mau dimakan sekarang, dibuka. Ini yang sampean pesan itu daging sapi dari Amerika, buka. Itu piring gede semua, ada dagingnya mau semene, dagingnya segini. Saya lihat di menunya itu 350.000. Oh, 350.000 pada zaman itu. Sekarang mungkin ya sudah 750-an sekarang ini, masa juta lah. Ini segitu. Masya Allah. Itu kalau di rumah, enggak di restoran itu, salep menaik saya. Sekali lep sudah ya. Karena dia saya pakai aturan, lihat dia sit. Itu pun sudah cepet habis. Dia ini tidak habis. Saya lihat itu kalau itu 350, itu baru dimakan 50. 300 belum dimakan ya. Ini kalau di rumah saya tak oyok sih sana. Nah, di restoran gede tak. Jadi gimana? Dia ini nggak meneruskan makan, terus mengeluarkan dari tas kecilnya itu pil-pil, kapsul-kapsul banyak sekali. Loh itu banyak sekali. Iya Gus, ini asam urat, ini kolesterol, ini darah tinggi. Masya Allah, ma baina sumur bersama antara kawan saya Jakarta dengan kawan saya yang di sawah tadi itu. Wah, sehat, gelegean. Alhamdulillah sak kampung krungu kabeh. Ini ya mulane gak alhamdulillah blas. Lu makannya cuma segitu. Sing akeh pilih. Ini tapi saya provokasi kawan-kawan saya yang di kota ini untuk mendesakan orang kota, ya tetap nggak gelem. Ini malah dia yang mengkotakan diri. Padahal kalau kita simak teliti, kehidupan di desa-desa itu lebih sehat. Makanya ini pesan saya, pendidikan kedesaan itu jangan hilang. Dalam pengertian bagaimana hidup sederhana, bagaimana perhatiannya kepada sesama, bagaimana menghargai orang lain. Ya yang diajarkan Kanjeng Nabi semua itulah yang selama ini sudah berlaku membudaya di desa. Saya kira itu perlu dipertahankan. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas perhatian sampean mau mendengarkan saya. Ini saya digarap, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiqum ila ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.